Ummu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimat, jamaah pengajian soleha Jakarta dan Singapura yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini telah memasuki hari ke-23 Ramadan. Insya Allah kita akan melalui sisa 3 malam ganjil yang terakhir, dan kita masih melalui insya Allah 28 hari terhitung dari hari ini menuju kepada akhirnya Ramadan, atau mungkin hanya 7 hari jika Ramadan hanya 29. Kita lihat saja nanti di penghujung dari Ramadan, apakah hilal terlihat, berarti Ramadan 29. Jika di tanggal 29 Ramadan ternyata hilal belum terlihat, berarti Ramadan digenapkan menjadi 30. Berarti Ramadan kita tersisa 8 hari lagi. Apapun insya Allah kita tinggal tunggu. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sisa-sisa waktu yang paling mulia di sisi Allah. Bulan mulia, waktu-waktu yang mulia, yang penuh dengan barakah. Insya Allah semoga kita mampu meraih malam Lailatul Qadar atau malam Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, ibu-ibu soleha Jakarta dan Singapura yang ikut bergabung pada kajian kita pada pagi hari ini. Di pekan lalu, di sesi kedua tentang cara praktis perhitungan zakat, sudah kita uraikan tata cara pembagian zakat. Mungkin ibu-ibu masih ingat cara yang pertama adalah ashabul furuz, yaitu seluruh harta waris habis diterima oleh hak waris. Kapan itu terjadi? Jika ada anak laki-laki. Kemudian yang kedua, jika anak laki-laki tidak ada, adanya hanya anak perempuan, maka harta waris dibagikan kepada ahli waris. Jika masih ada sisa waris itu diberikan kepada asobah. Siapa asobah? Laki-laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Bisa ayah, bisa kakek. Itulah dia asobah. Kemudian cara pembagian itu disebut taksib. Sisa harta waris diberikan kepada orang yang berhak menerima waris. Kemudian kita juga telah membahas secara rod. Apa itu rod? Apabila si yang meninggal tidak memiliki asobah. Tidak ada orang tua, yakni bapak sudah meninggal. Kemudian tidak ada anak laki-laki. Maka harta waris dibagikan kepada seluruh ahli waris, dan apabila masih ada sisa waris, dibagi kembali kepada ahli waris, seterusnya sampai habis. Cara pembagian ini disebut rod. Kemudian cara yang ketiga adalah aul, yakni apabila harta waris ternyata yang berhak menerima waris lebih besar daripada besaran bilangan harta waris. Di mana biasanya ini juga tidak ada anak laki-laki. Maka cara seperti ini pembagiannya adalah pembilang, yakni harta waris yang ada, kemudian penyebut, yaitu jumlah dari orang yang berhak mendapatkan waris yang lebih banyak, maka pembilangnya, harta bagian warisnya disamakan dengan penyebutnya, sehingga dibagi sesuai dengan bilangan yang berhak menerima. Itu pembagian itu disebut aul. Dan alhamdulillah insya Allah semuanya sudah memahami. Di pekan yang lalu kita sudah membahas itu. Dan kita sudah praktekkan pula cara praktisnya. Hari ini kita melanjutkan tentang pembagian waris, tapi berkaitan dengan apa? Kaitan-kaitan yang harus diselesaikan sebelum waris ditunaikan. Jika kita merujuk kepada ayat-ayat yang sudah kita pelajari sebelumnya, di ayat 11, di ayat 12, di ayat 176 ayat An-Nisa, semua harta waris itu dibagikan jika semua hutang-hutang sudah dilunasi
jika si mayit yang meninggalkan harta waris punya utang, dan jika seluruh wasiat-wasiat sudah ditunaikan. Contoh, si A, ahli mayit, meninggal, punya harta 1 miliar. Ternyata dia punya utang 400 juta. Maka ambil dulu 1 miliar itu, 400 juta, untuk melunasi hutang. Lalu dari 400 juta diambil, sisa 600 juta. Lihat, dia punya wasiat apa tidak? Ternyata dia ada wasiat. Maka wasiat itu wajib ditunaikan. Ditunaikan wasiat itu, diambil. Dan wasiat berapa banyak yang harus diwasiatkan dan yang boleh diwasiatkan, insya Allah nanti kita akan membahas hari ini. Lalu setelah itu baru ditunaikan sisa hartanya sebagai hukum waris. Misalkan wasiatnya 100 juta, berarti saat itu sisa hartanya tinggal 500 juta. 500 juta itulah dibagi sesuai dengan hukum waris. Apakah dengan cara ashabul furud, apakah dengan cara taksib, apakah dengan cara rod, ataupun dengan cara aul. Semuanya sesuai dengan aturan Allah. Berarti hutang dan wasiat wajib ditunaikan oleh ahli waris. Tidak boleh tidak. Bagaimana jika ternyata ahli waris tidak mau membayar hutangnya orang yang meninggal? Yang mati meninggal akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Yang tidak mau menunaikan hutang, padahal dia ada harta dari warisan, nggak mau ditunaikan, itu pun bertanggung jawab dosa di hadapan Allah. Kenapa ahli mayit ikut berdosa? Sebab dia punya hutang tetapi tidak berwasiat bahwa dia harus wasiat untuk melunasi hutangnya dengan harta waris yang dimiliki. Wajib menyampaikan. Apabila sudah menyampaikan, ternyata si anak-anak atau ahli waris tidak menunaikan hak hutang-hutang dari ayahnya atau ibunya atau orang tuanya, maka yang berdosa di sini adalah ahli waris yang tidak mau menyelesaikan hutang orang tuanya. Dan ini saudara sekalian, ini senantiasa terus-menerus. Orang yang berhutang kemudian meninggal, ini berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Maka ada kasus-kasus tertentu yang Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan jenazah orang yang mati meninggalkan hutang. Untuk itu, orang-orang yang berhutang wajib segera menyelesaikan. Jangan ditunda. Karena hutang itu akan dipertanggungjawabkan sampai nanti yaumil akhir. Maka ahli waris sekali lagi tidak boleh menyelesaikan hukum warisnya sebelum ditunaikan hutang-hutangnya. Seperti itu yang Allah firmankan. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 176, selalu di bagian bawahnya dikatakan, mimba diwasiyatin yusina biha audain. Seluruh hak waris itu dibagikan, diselesaikan kepada ahli waris setelah ditunaikan wasiat-wasiatnya atau dibayarkan hutang-hutangnya. Coba, Ibu, buka surat An-Nisa ayat 11 saja di bagian ujung. Karena bagian awalnya sudah kita uraikan, saya ingin lihat bagian ujung. Semua waris itu ditunaikan setelah ada kalimat, setelah ditunaikan wasiat-wasiatnya atau dilunasi hutang-hutangnya, dan kemudian dibayarkan hutang-hutangnya, ditunaikan wasiat dan hutang. Coba lihat Ibu, bagian paling ujung. Ayat 11 ya Ustadz ya. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat sepertenam. Pembagian sebentar yang terakhir. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Yang ini ya Ustadz? Betul, Ibu. Teruskan dari situ. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sebelumnya Ibu ada kalimat ditunaikan setelah waris itu dibagikan, setelah ditunaikan wasiat-wasiatnya dan dilunasi hutang-hutangnya. Oke, baik Ustadz. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya. Artinya apa?
tidak boleh ahli waris langsung membagikan harta waris jika orang tua yang meninggal itu memiliki hutang. Andai kata si orang tua tidak di dalam andai itu ya. kata orang tua itu tidak berwasiat untuk melunasi hutangnya, orang tua yang meninggal itu tanggung jawab di hadapan Allah. Andai kata orang yang diwasiati melunasi hutang tidak melunasi hutangnya, maka orang yang diberikan wasiat itu tanggung jawab di hadapan Allah. Untuk itu peringatan bagi kita, jangan sampai jika kita masih punya hutang, lalu meninggal, belum diselesaikan. Kenapa? Coba Ibu buka hadis 566 di Bulughul Maram. 100 berapa, maaf Ustaz? 566. Ya, betul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jiwa seorang mukmin tertahan dengan hutangnya hingga dibayarkan hutangnya. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin apabila dia meninggal dan memiliki hutang, maka terkatung-katung ruhnya, jiwanya. Meskipun hisabnya sudah beres, seharusnya dia bisa masuk surga. Ternyata dia punya hutang, maka tertahan. Hatta yuqda alaihi, sampai hutang itu dibereskan, dilunaskan. Sepanjang dia tidak pernah melunasi hutangnya, maka hutang-hutang itu menyebabkan tertahannya seorang mukmin dari masuk surga. Itulah yang dimaksud nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi. Jiwa seorang mukmin terkatung-katung dengan hutangnya. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, Ibu Soleha Jakarta dan Singapura yang semoga dirahmati Allah. Seorang yang meninggal memiliki hutang sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak mau menyolatkan. Ibu lihat masih di Bulughul Maram, nomor hadis 893. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Kabad bin Malik, dari bapaknya radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mencegah atau menahan harta Mu'az dan menjualnya untuk melunasi hutangnya. Ibu, Mu'az bin Jabal adalah salah satu amil petugas zakat Rasulullah. Apa yang terjadi saat itu? Mu'az di saat diutus oleh Allah ke negeri Yaman, dia punya hutang kepada saudaranya sesama muslim di Madinah, belum dilunasi hutangnya. Maka di saat Mu'az bin Jabal meminta hak bayaran sebagai amil kepada Rasul, Rasul nggak berikan. Ditahan oleh Rasulullah. Rasul menahan Mu'az bin Jabal hartanya untuk melunasi hutangnya. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang mati, kemudian meninggalkan hutang, lalu tidak segera diselesaikan hutangnya, ini menjadi beban yang sangat berat di yaumil akhir. Maka orang yang punya hutang sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan, lihat Ibu hadis yang sebelumnya, nomor hadis 891. Dari Ampir Syarif dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, penangguhan orang yang mampu untuk membayar hutang akan menghalalkan kehormatannya untuk dirusak dan menjadikan dia mendapatkan azab. Subhanallah. Lihat ini, hati-hatilah dengan hutang. Layyul wajidu yuhillu irduhu wa uqubatahu. Ada orang punya harta, mampu bayar hutang, tapi nggak mau bayar hutang. Ditahan. Maaf, sering sekali seseorang punya hutang itu enggan melunasi hutang, padahal dia mampu. Ditahannya. Sampai Rasul mengatakan, ada orang mampu bayar hutang, tapi nggak segera bayar hutang.
yuhillu 'irduhu, dihalalkan kehormatannya. Wa uqubatahu, bahkan diboleh untuk disiksa. Disiksa di sini bukan ditangkap, digebukin, tidak, dirampas hartanya. Atau dilaporkan kepada yang berwenang. Resikonya dia bisa ditahan, tersiksa dengan ditahan. Di dalam Islam itu adalah halal. Dan itu diperbolehkan. Makanya agar jangan sampai terjadi seperti ini, jika seseorang hamba punya hutang, maka segera lunasi. Jika kita memberikan piutang kepada seseorang dan kita lihat orang itu tidak mampu, agar tidak sampai orang itu nanti tertahan di hari kiamat, kita kasihkan jadi sedekah. Biarkan, anggap lunas. Itulah kebaikan seorang muslim. Jika dia berhutang, dia mampu segera melunasi hutangnya. Jika dia memberikan piutang, orang yang diberi hutang tidak mampu, dia tidak memaksa untuk membayar. Bahkan jika kita lihat dia tidak mampu, dibebaskan. Allah berikan jaminan itu. Jika kita membebaskan orang yang berhutang, maka kita akan diberikan oleh Allah kelapangan. Menjadi kebaikan untuk kita. Sedekah yang lebih baik untuk kita. Al-Baqarah 280. Al-Baqarah 280. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Jika ada orang berhutang kepada kamu dan orang berhutang itu dalam keadaan susah, jangan terus-terusan didesak. Berbeda tadi, kalau yang hutang kaya, mampu, nggak mau bayar, boleh kita laporkan, dirampas hartanya. Dengan cara yang benar, sesuai dengan berapa nilai hutangnya, boleh dilaporkan dan seterusnya. Tapi andai kata orang yang berhutang itu memang tidak mampu, itu nggak boleh kita rampas dan kita paksa. Na'udzubillah, apalagi dibebankan bunga tambahan. Fanadiratun ila maisarah. Wa in tasaddaqu, jika kamu menyedekahkan baik seluruh hutangnya, sebagian hutangnya, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka saudara sekalian, ada orang punya harta, kemudian nggak dibayar hutangnya, zalim. Maka apabila ada orang tahu punya harta, jangan sampai nanti menunda-nunda pembayaran karena khawatir boleh jadi ahli waris satu tidak tahu hutang-hutangnya dia sehingga nanti tidak dilunasi, maka dia berdosa karena dia tidak memberikan wasiat bahwa dia punya hutang. Anak-anaknya berdosa selama dia tidak tahu, tidak berdosa. Tapi kalau dia tahu kemudian tidak mau membayar, dua-duanya menjadi dosa. Dan resikonya orang yang menanggung, yang tidak mau membayar hutang, padahal dia mampu, zalim. Ibu lihat kembali di Bulughul Maram nomor hadis 902. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, penangguhan hutang yang dilakukan oleh orang kaya adalah sesuatu yang kezaliman. Apabila salah seorang di antara kalian pembayaran hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu, hendaknya ia menerimanya. Maksud hadis ini begini. Matlul ghaniyyu zulmun. Ada orang mampu bayar hutang, tapi nggak mau bayar. Zalim dia. Maka karena zalim tadi, boleh dirampas hartanya, sesuai dengan besaran hutangnya. Boleh dilaporkan bahwa dia telah punya hutang. Atau dicemarkan nama baiknya. Awas, hati-hati fulan itu. Kalau hutang nggak bayar, di saat kita lihat ada saudara kita didekati. Halal seperti itu. Islam mengajarkan itu, boleh. Tapi apabila hutang piutang itu kadang-kadang berkaitan dengan orang lain. Misal contoh, saya berbisnis dengan A. Si A berhutang kepada saya suatu barang. Dan memang karena sudah biasa bisnis, A ngambil barang dari saya, nanti dibayar setelah barang laku. A ternyata menjual barang yang dibeli dari saya kepada si B.
A jatuh tempo bayar kepada saya. A mampu bayar. Tapi A tergantung dengan bayaran si B. Maka saat dia jatuh tempo, A mengatakan kepada si B, B, tolong hutangmu bayarkan kepada Pak Ahmad. Kamu punya hutang kepada saya punya hutang kepada Pak Ahmad. Maka kata si A, bayarkan hutangku olehmu, hai B. Kalau kamu bayar, tolong bayarkan langsung. Jadi bayaran saya yang harus diterima dari si A, dioper kepada si B. Pemindahan hutang dari orang yang mampu kepada saya. Maka saya wajib terima. Baik A, saya terima hutang Anda dari si B. Atau kadang-kadang tidak ada kaitan bisnis. Ada seseorang yang susah dalam menanggung hutang. Orangnya si fulan yang memberi hutang nagih terus. Lalu saya mengatakan kepada si penagih hutang, wahai fulan, hutangnya si A biar saya yang menanggung. Saya yang lunasi. Maka dia wajib terima. Tidak lagi menagih kepada si A, tapi wajib menagih kepada saya. Saya yang bayarkan. Dalam Islam boleh. Berarti saya bersedekah kepada orang yang kesulitan dalam membayar hutang. Bahkan duit kita dari zakat boleh kita bayarkan untuk orang yang menanggung hutang karena dia namanya gharim. Diperbolehkan. Tapi lepas daripada itu, agar seluruh warisan kita itu bersih, betul-betul jatuh kepada anak-anak dan ahli waris kita dengan baik, sebelum meninggal, wasiatkan hutang dilunasi. Jika belum sempat kita lunasi. Atau segera kita lunasi, agar tidak terkatung-katung jiwanya. Sebuah kasus, Ibu lihat baca hadis berikutnya, yang nomor 903, Jabir bin Abdullah bercerita, silakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia. Kami pun memandikannya, memberinya kanuf atau meminyakinya, dan mengkafaninya. Lalu kami datang membawa mayat itu kepada Rasulullah SAW. Kami mengatakan, salatkanlah jenazah ini. Beliau melangkahkan kakinya, lalu berkata, apakah dia mempunyai hutang? Kami menjawab, 2 dinar. Lalu beliau pergi. Abu Qatadah pun kemudian menanggung hutangnya. Kemudian kami datang kepada beliau lagi. Kemudian Abu Qatadah berkata, 2 dinarnya saya tanggung. Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu betul akan menanggungnya sehingga mayat itu terlepas darinya. Dia berkata, ya. Maka beliau pun mensyalatannya. Ibu, ini dia kisah. Rasul nggak mau menyolatkan orang yang berhutang. Ini sebuah peringatan. Jangan pernah kita mati meninggalkan hutang. Kecuali kalau memang saat kita mati punya hutang, ada harta yang kita bisa bayar utangnya. Dengan syarat, segeralah berwasiat. Agar tidak sampai harta kita dihabiskan oleh ahli waris tanpa dilunasi hutang kita. Ini peringatan Allah dan ini peringatan Rasul. Jabir bin Abdullah bercerita, seorang sahabat meninggal setelah diurus jenazahnya, dimandikan, dikapaski, dikafankan, dihadapkan kepada Rasul, sudah diletakkan di tempat masjid untuk disolatkan. Dipanggil Rasul, ya Rasulullah, sahabat kami sudah kami urus jenazahnya, solatkanlah dia. Rasul mundur beberapa langkah, tanya, afalahu dainun, apakah si mayit ini punya hutang? Naam ya Rasulullah. Naam, dinaron. Dia punya hutang 2 dinar. 2 dinar. Rasul mengatakan apa? Fasolli sahibaka. Salatkanlah saudaramu. Rasul pulang, nggak mau nyolatin. Allahu Akbar. Bayangkan, padahal disolatkan oleh Rasul luar biasa. Orang paling mulia di muka bumi. Yang diijabah doanya. Tapi ini peringatan keras oleh Rasul. Ini Rasul sampaikan supaya sahabat-sahabat jangan gampang berhutang. Kecuali mampu melunasi dan bersungguh-sungguh. Maka apa yang terjadi saat itu? Ada sahabat yang namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah begitu melihat sahabat meninggal gak disolatkan Rasul. Sedihnya luar biasa. Maka segera Abu Qatadah menemui Rasul di rumahnya. Ya Rasulullah, biarlah si mayit itu saya yang menjadi tanggungan. Saya yang menanggung. Itu namanya dhaman atau hawalah. Ada orang punya utang, nggak mampu bayar utang, ditanggung seseorang. Maka harus diterima. Abu Qatadah mengatakan kepada orang yang berhutang, 2 dinar tanggungan saya yang akan nanggung. Si mayit saya lepaskan dari hutang. Nanti di akhirat akan dibuktikan bahwa si mayit telah dibantu oleh Abu Qatadah.
Maka ketika mengatakan kepada Rasul, ya Abu Qatadah, betul-betul kamu tanggung dia, teman huwa dia kamu tanggung hutangnya. Naam ya Rasulullah, betul. Sodak, aku benar-benar menanggung. Baru setelah ada yang jamin lunas hutangnya, disolatkan oleh Rasul. Allahu Akbar. Tapi maaf saudara sekalian, maaf ini ibu jamaah sekalian, ibu jamaah saleh yang semoga dirahmati Allah. Bukan berarti kalau ada orang hutang sama kita mati, lalu kita nggak mau nyolatin, dia hutang-hutang sama saya. Tidak. Jika kita mau untuk menarik hutangnya, tanyakan kepada ahli waris. Jika kita mau mensodakohkan, kita dapat pahala berlipat ganda. Dari hutang yang kita sodakohkan, dari kita menyolatkan jenazah, bukankah mendapat pahala 1 qirah? Keutamaan yang luar biasa. Nah, ini terjadi peringatan Rasul. Tapi setelah kemudian Rasul mengingatkan para sahabat, tentu saja banyak di antara sahabat Rasul yang meninggal dengan meninggalkan hutang bukan dari kalangan orang yang mampu, dari kaya, orang miskin. Maka sejak Rasul diberikan Fathu Mekah, kemenangan kota Mekah, dan diberikan ghanimah, kemenangan-kemenangan dari harta rampasan perang dan fai'i, apa kata Rasul? Coba Ibu, silakan hadis berikutnya, satu hadis berikutnya dibaca. 904 Ustadz ya. Iya, betul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila didatangkan kepada Rasulullah SAW orang yang meninggal dunia yang menanggung hutang beliau, bertanya, apakah ia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya? Apabila beliau diberitahukan bahwa mayit itu meninggalkan harta untuk melunasinya, maka beliau mensolatkannya. Jika tidak, maka beliau bersabda, salatkanlah teman kalian. Ketika Allah Ta'ala telah memberikan banyak kemenangan kepada beliau, beliau bersabda, aku lebih berhak membantu orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Barang siapa meninggal dunia dan memiliki hutang, maka aku berkewajiban untuk melunasinya. Subhanallah. Saya ingat dulu ketika SMP belajar GBHN, belajar undang-undang, penjelasan P4 dan seterusnya. Lalu ada pasal di undang-undang kita itu kalau nggak salah pasal 33 ayat ke berapa, ayat ke pasal 29 ayat ketiga atau gimana. Yang saya ingat adalah fakir miskin dan anak-anak telantar ditanggung oleh negara. Undang-undang kita di Indonesia begitu. Fakir miskin dan anak telantar ditanggung oleh negara. Wallahualam, apakah benar seperti itu? Lihat Rasulullah. Beliau ketika telah mendapatkan kemenangan-kemenangan, dahulu sebelum itu ketika akidah mereka masih digembleng oleh Rasulullah, dan banyak orang-orang yang suka bermain-main dengan hutang nggak mau bayar, resikonya Rasul nggak mau nyolatkan. Tapi setelah kemenangan-kemenangan dan beliau mendapatkan kekayaan, beliau lihat ada orang punya hutang, nggak bayar hutang sampai meninggal, bukan karena nggak mau bayar, nggak mampu bayar. Jadi dia tidak meninggalkan waris, bahkan meninggalkan hutang. Maka Rasulullah biasanya apabila beliau mau menyolatkan jenazah, pasti tanya, jenazah ini punya hutang apa enggak? Punya ya Rasulullah, kalau punya ditanya, dia punya uang untuk melunasi apa enggak? Punya ya Rasulullah, baru disolatkan. Kalau nggak punya hutang, langsung disolatkan. Tapi setelah Allah memberikan ghanimah kepada Rasul, fai'i kepada Rasul, Rasul berkata, siapa saja orang muslim yang meninggal, aku lebih utama dari dirinya sendiri. Maka siapa-siapa seorang muslim yang meninggal dan dia meninggalkan hutang, aku yang akan melunasinya. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Orang muslim dari umat Rasulullah, jika dia mati tanpa pernah bayar hutangnya, bukan karena nggak mau bayar, tapi nggak mampu bayar, betul-betul nggak mampu bayar, dan hutang itu hutang untuk kebutuhan hidup, maka insya Allah dibela oleh Rasulullah pada hari kiamat. Tapi orang-orang yang berhutang untuk kenikmatan dunia, kemewahan dunia, atau untuk kelimpahan dunia, bukan sekedar kehidupan pokok, kelak akan dipertanggungjawabkan. Inilah saudaraku seiman, ibu-ibu solehah yang semoga dirahmati Allah. Jangan remehkan hutang. Kemudian yang kedua, wasiat. Apa sih gunanya wasiat? Wasiat dari seorang yang hendak meninggal, tujuannya ada dua. Satu, untuk menambah kebaikan-kebaikan berupa pahala yang mengalir untuk dirinya setelah dia mati.
dengan cara mewasiatkan sebagian harta yang harus ditunaikan oleh ahli waris sebelum dibagi warisnya untuk kebaikan-kebaikan setelah dia meninggal yang menjadi pahala sedekah jariyah. Ini fungsi wasiat yang pertama. Fungsi wasiat yang kedua, untuk keadilan. Terkadang ada ahli waris yang menerima hak waris, tapi sesungguhnya mendapatkan bagian kecil. Lalu dia berwasiat kepada ahli waris itu dengan persetujuan ahli waris yang lain, bahwasanya dia bisa mendapatkan hibah atau hadiah berupa wasiat sebagian harta yang diberikan kepadanya. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Saya akan tunjukkan dalil-dalil tentang wasiat. Pertama, Al-Baqarah 180. Mari kita buka. Al-Baqarah surat 2 ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khaira al-wasiyah. Diwajibkan atas kamu jika salah seorang di antara kamu tanda-tanda kematian telah datang, mungkin sakit, atau kita mau bepergian lama, atau kita merasa dalam keadaan yang memang seperti orang yang punya isyarat, atau meskipun lagi sehat, tapi kita punya harta, hendaklah kita wasiyah, berwasiat. Melalui siapa? Lil walidain, melalui kedua orang tua kita. Atau diwasiatkan kepada kedua orang tua kita. Wal aqrabin, atau kepada kerabat-kerabat dekat kita. Bil ma'ruf, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dan wasiat ini, kata Allah, haqqan 'alal muttaqin. Hak sebagai kewajiban atas orang yang bertakwa. Jadi wajib kita berwasiat. Maka Rasulullah SAW berpesan, jika seorang hamba merasa punya harta dan ingin menunaikan hartanya diwasiatkan, apabila hendak bepergian, bersafar, sampai Rasul katakan, lebih dari 2 malam, karena kita tidak tahu sepanjang safar, ataukah bisa kembali atau tidak. Supaya nanti tidak sampai harta itu habis untuk ahli waris semuanya, tanpa dia punya modal, bekal, untuk pahala yang mengalir terus, maka diwajibkan untuk segera menulis wasiatnya. Lihat Ibu Bulughul Maram nomor hadis 988. 988. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim tidak berhak menunda lebih dari 2 malam, sedangkan ia mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan, kecuali jika wasiat itu tertulis di sisinya. Jadi, jika kita ingin berwasiat dengan harta kita, untuk kebaikan-kebaikan kita, setelah kita meninggal, segeralah berwasiat. Jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu kapan kematian menjemput. Dan ini sebuah kewajiban jika kita ingin mendapatkan harta yang setelah kita meninggal bisa berlutur terus menjadi sedekahun jariyah. Menjadi sedekah jariyah. Rasulullah SAW mengatakan di sini, ma hakum ri'im muslim lahu syai'un yuridu ayyusi fihi yabitu laylataini illa wasiyatuhu maktubatun indah. Tidaklah sepantas atau patut seorang mukmin jika dia ingin berwasiat dengan hartanya untuk kebaikan-kebaikannya, lalu dia ingin bersafar, bepergian lebih dari 2 malam, kecuali
sebelum dia bepergian, wasiat itu sudah tertulis. Tertulis untuk kebaikan dirinya. Apa fungsi wasiat? Ditunaikan setelah dia mati untuk menjadi kebaikan-kebaikan bekal setelah dia mati. Itu yang disebut sedekah jariyah. Dan itu batasnya sepertiga. Coba Ibu, menuju kepada hadis 993-nya. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal ketika mendengar Rasulullah bersabda tentang wasiat. Berapa batas wasiat dari harta kita yang kita miliki untuk kebaikan kita setelah meninggal? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengizinkan kepada kalian bersedekah dengan sepertiga dari harta kalian ketika kalian akan wafat sebagai penambah kebaikan bagi kalian. Sebagai penambah kebaikan untuk kita. Itulah wasiat. Maksudnya apa? Saya sudah meninggal, kita semua sudah meninggal. Kita punya harta. Sebagian harta kita wasiatkan untuk ditanamkan di tempat-tempat ibadah. Pembangunan masjid, pembangunan pesantren, sarana-sarana ibadah, majelis taklim, atau tempat-tempat ibadah yang memang bisa mengalir. Atau bahkan pengadaan fasilitas umum yang bisa mengalir pahalanya untuk orang banyak. Buat sumur misalkan, atau yang lain-lainnya. Sepanjang itu dimanfaatkan orang banyak. Maka jika itu kita tunaikan, dan wasiatnya setelah meninggal kita ditunaikan orang yang kita kasih wasiat, pahala itu akan mengalir terus. Batas maksimal dari wasiat adalah sepertiga. Ini yang Rasul sampaikan. Innallaha tasaddaqa alaikum bithulutsik amwalikum. Allah telah bersedekah kepada kamu. Maksudnya Allah telah berbuat baik kepada kamu dengan menambah pahala-pahala amal kebaikan. Kalau orang sudah mati kan putus semuanya. Nggak lagi ada pahala yang mengalir. Maka supaya bisa mengalir sekarang masih hidup kita wasiatkan. Dengan apa? Bithulusi amwalikum. Di batas sepertiga harta kamu. Inda wafatikum. Sebelum kamu mati harus kamu sudah wasiatkan. Ziyadatan fi hasanatikum, supaya menjadi penambah kebaikan-kebaikan kamu setelah mati. Karena kalau ada orang mati, nggak bisa lagi punya amal yang mengalir pahalanya. Kecuali 3. Itu yang Rasul sampaikan. Ke hadis nomor 955 Bulughul Maram, Ibu. 955. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 hal. Sedekah jariyah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Inilah 3 yang tidak pernah putus. Yang pertama dari harta kita, sedekahun jariyah. Ibu, sedekah jariyah itu bisa kita berikan dengan 2 cara. 1, ketika kita masih hidup, langsung kita sedekahkan. Sebagai wakaf misalkan, hibah kepada tempat-tempat ibadah. Itu kita sendiri yang memberikan dengan harta kita. Namanya wakaf. Namanya hibah. Karena kita memberikan saat kita masih hidup. Tapi ketika kita berharap, meskipun kita sudah mati, kita punya cadangan, nah itulah melalui wasiat. Isi wasiatnya bagaimana? Saya berwasiat kepada anak-anak sekalian, jika aku mati, maka maksimal dari yang diwasiatkan sepertiga, nggak boleh lebih. Untuk apa? Silakan. Untuk apa wasiatnya? Sebagai wakaf di tempat anu-anu, tapi yang menunaikan bukan saya, tapi saya wasiatkan kepada anak-anak. Maka itu pun nilainya sama. Berubah menjadi sedekah jariyah. Meskipun kita mati. Itu yang kata Rasulullah. Idza mata ibnun nas, apabila seorang manusia mati, inqata'a amalu, terputus semua amalnya. Enggak ada lagi yang bisa mengalir. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. 3 yang enggak akan putus. Yang pertama disebut sedekahun jariyah. Maka tadi kata Rasulullah SAW dari Mu'adz bin Jabal di hadis Bulughul Maram 993, diberikan kesempatan sepertiga harta kita wasiatkan.
sebagai penambah untuk kebaikan kita. Silakan, boleh. Sedekah jariyah namanya. Au ilmun yuntafa'u bihi, atau Anda punya ilmu itu diajarkan sehingga bermanfaat untuk minimal anak-anak kita, keluarga kita. Kalau bisa untuk orang lain, sama mengajak kebaikan, itu pun mengalir. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak-anak yang saleh yang mendoakan. Maka khusus untuk anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, amal ibadah anak soleh ini, apakah bahkan si anak soleh itu diwasiati oleh orang tua atau tidak, maka anak itu tetap ketika beramal berbuat kebaikan, jika orang tua tidak wasiat sekalipun, kemudian si anak berbuat kebaikan, apakah dengan cara si anak berbuat kebaikan ditujukan untuk orang tua yang sudah meninggal, atau tanpa ditujukan, orang tua tetap dapat pahala mengalir. Ini aset termulia. Apa itu? Anak yang saleh. Makanya doanya para nabi nggak pernah minta anak ganteng, anak keren, anak sukses, tidak. Cuma satu yang diminta. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Anak yang baik, anak yang saleh, anak yang tetap mendirikan sholat, yang taat dalam ibadah. Karena anak-anak seperti itu pasti akan bermanfaat. Anak sukses, maaf, belum tentu bermanfaat kalau tidak soleh. Anak pinter, anak keren, anak cakep, anak hebat, belum tentu bermanfaat kalau tidak punya kesolehan. Tapi anak soleh, insya Allah, Allah akan berikan manfaat yang terus-menerus. Dan ini terjadi suatu ketika pernah ada seorang laki-laki datang menemui Rasul tentang ibunya yang meninggalkan harta waris, tapi nggak sempat wasiat. Bagaimana kata Rasul? Ibu silahkan baca nomor 990-nya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan beliau belum sempat berwasiat. Saya kira kalau ia sempat bicara, tentu dia akan bersedekah. Apakah dia akan mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya? Beliau menjawab, ya. Ini adalah niat seorang laki-laki bersedekah atas nama ibunya, meskipun ibunya tidak berwasiat. Jadi laki-laki tersebut bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, inna ummi ukhtulitat. Ibuku telah meninggal, tetapi tidak apa-apa. Ya, ini apa? Nafsaha wa inni adhunnuha lau nakata kelamat sodakot. Tapi dia tidak memberikan apa-apa, wasiat. Aku menduga kalau sempat buat wasiat, pasti beliau akan wasiat untuk sodakoh. Tapi nggak ada wasiat. Dan dia meninggalkan harta. Anaknya mengatakan begini, Falila ajrun anta soddaq, afala ajrun anta soddaqo. Apakah ibuku itu dapat pahala jika aku bersedekah untuknya? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, ya, ibumu dapat pahala. Inilah anak soleh. Tanpa diwasiat pun berbuat kebaikan. Apalagi dengan wasiat. Tapi tentu saja kita, agar nanti si anak betul-betul menjalankan, tidak ada sulitnya kita berwasiat. Jika kita ingin meraih kebaikan, Ustadz, apakah hanya untuk ibunya saja? Boleh untuk bapaknya juga. Apabila kedua orang tuanya sudah meninggal, otomatis kedua-dua orang tua itu dapat. Memang kalau kita merujuk tadi, hadis 990 Bulughul Maram itu kepada ibu. Coba ibu lihat di Sahih Muslim. Hadis nomor 1612. Ada seorang laki-laki yang berkata tentang bapaknya yang meninggal. Sama saja. Karena bapak atau ibu itu orang tua yang dengan itu kita ada. Monggo dibaca. 1612. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bapakku sudah meninggal. Beliau meninggalkan harta, tetapi tidak memberi wasiat mengenai harta peninggalan beliau itu. Dapatkah harta itu menghapus dosa-dosa beliau jikalau kusedekahkan atas namanya?
Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dapat. Subhanallah. Pahala terus mengalir, bisa menjadi penghapus dosa-dosa. Doa anak yang solehnya terus-terusan, amal anak solehnya mengalir. Aset terbaik adalah anak yang saleh, anak yang taat. Itulah yang disebut qurrata a'yun, birrul walidain. Aset terbaik yang kita miliki. Allahu Akbar. Terus semoga Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang saleh dan saleh, yang birrul walidain, yang terus berbuat kebaikan-kebaikan tanpa diniatkan untuk orang tua, otomatis sampai. Kenapa? Karena anak hasil didikan orang tua. Lihat ini, anak yang soleh, bapaknya nggak wasiat, ibunya nggak wasiat, tetap dia tunaikan. Maaf, kalau anak salah bagaimana? Buru-buru nggak berwasiat, diwasiat aja belum tentu dilaksanakan, boleh jadi malah naudzubillah. Bukankah betapa banyak kasus itu? Maaf, di film, di sinetron barangkali. Tapi di kenyataan saya yakin ada. Sesuatu difilmkan, pasti ada kejadian. Kenapa? Orang tuanya boleh jadi kesalahan tidak mendidik dari awal. Atau sudah dididik anaknya memang yang tidak mau berbuat kebaikan. Maka saat itu kerugian ada pada orang tua dan paling rugi si anak. Tapi tentu orang tua bisa segera tunaikan sendiri sekarang di dunia. Jadi kebaikan orang tua yang mengajarkan kepada anak kesolehan, otomatis pahalanya mengalir. Menggugurkan dosa-dosa. Pahala yang berlimpah ruah. Tidak pernah terputus. Dan itu berlaku secara umum. Baik itu dilakukan anak, maka bapak ibunya pasti dapat. Atau bahkan mengajarkan kepada orang lain kebaikan. Orang lain berbuat baik, pahalanya terus mengalir. Nggak putus. Coba ibu buka kembali Bulughul Maram. Nomor hadis 1512. 1512. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Subhanallah. Man dalla ala khairan falahu ajzi mithla fa'ili. Ada orang menunjukkan suatu kebaikan. Orang itu berbuat baik yang tadinya tidak baik. Dia dapat pahala. Yang menunjukkannya dapat pahala sama. Nggak dikurangi sedikit pun. Inilah Islam. Banyak jalan meraih pahala. Banyak jalan meraih kebaikan. Hatta sudah meninggal. Terus menerus mengalir. Mengalir. Maka orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, kematian dengan cara apapun menimpa, sesungguhnya mereka itu tidak pernah mati. Jasadnya mati, tapi kebaikannya tidak pernah mati. Nggak pernah terputus, mengalir terus. Mengalir terus dan ada di sisi Allah pahala itu. Jasadnya mati, tapi kata Allah, enggak, dia tidak mati. Maksudnya tidak mati, bukan jasadnya, tapi amal kebaikannya. Ibu bisa lihat hadisnya, suratnya. Surat Ali Imran, afwan. Surat Ali Imran, surat 3, ayatnya, ayat ke-169. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan yang mendapat rezeki. Subhanallah. Rezeki apa itu? Pahala yang melimpah ruah. Gak usah khawatir. Kematian itu tidak memutus perkara amal ibadah. Sepanjang di atas kehidupan dunianya dia memberikan suatu kebaikan. Mendidik anaknya dengan baik, mengajarkan kepada orang lain ilmu yang baik, yang bermanfaat, bersedekah melalui perjuangan kita sendiri. Itu semuanya tidak pernah memutus. Pahala itu mengalir terus. Rizki ampunan tidak pernah terputus dari Allah. Pahala melimpah ruah nggak pernah putus. Maka Allah katakan di ayat ini, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا.
Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah, dia itu mati. Enggak. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka itu sesungguhnya tetap hidup. Bukan hidup jasadnya dikubur. Tetapi amal ibadahnya, pahalanya hidup mengalir. Terus mendapatkan rizki pahala dari Allah, ampunan dari Allah. Seperti tadi si anak mengatakan, bapakku meninggal ya Rasulullah, tidak sempat berwasiat. Saya ingin melaksanakan sedekah. Apakah bapakku nanti bisa dapat pahala? Apakah bisa menjadikan ampunan? Iya. Bapakmu dapat ampunan dari sedekahmu. Bapakmu dapat pahala Habis mengalir dari sekalian, sedekahmu. Pak. Belum lagi dari Bulan doa depan anak maka yang soleh. dua-dua. Inilah saudara-saudari sekalian wasiat. Enggak, Dan ingat tadi, enggak, ini yang debat. wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Sekali lagi, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Pernah suatu ketika ada sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat mau meninggal, dia berwasiat dengan hartanya 2/3. Karena dia cuma punya anak perempuan 1. Seakan-akan biarilah anak perempuannya sepertiga aja. Lalu anak perempuan 1/2. Tiba-tiba saat bin Abi Waqqas ingin wasiat lebih dari sepertiga. Dilarang oleh Rasul. Silakan lihat kembali, yakni hadis nomor 989. Bulughul Maram 989. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki harta, tidak ada yang mewarisinya selain putriku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah 2/3 dari hartaku? Beliau menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi, bolehkah aku mensedekahkan setengahnya? Beliau menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi, bagaimana kalau aku mensedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab, sepertiga saja dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Sesungguhnya, jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain. Jadi kasusnya adalah ketika Haji Wada, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit. Saat itu Rasulullah sudah selesai haji di Mina. Sudah melakukan nafar tsani. Di saat Rasulullah kembali ke Mekah untuk tawaf wada, di situ Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras. Dan merasa seakan-akan umurnya nggak panjang. Maka dia berwasiat. Ya Rasulullah, saya khawatir meninggal. Hartaku banyak. Saya khawatir tidak sampai ke Madinah. Sedang aku cuma punya seorang anak perempuan. Saya ingin berwasiat dengan hartaku, ya Rasulullah. Bithulusa mali, dengan 2/3 hartaku. Karena anakku cuma wahidah, 1. Ibnati, anak perempuanku. Rasul mengatakan, tidak boleh. Ya Rasulullah, binisfuha. Gimana kalau saya sedekahkan separuhnya? Kata Rasul, enggak boleh. Nah, ya Rasulullah, bagaimana kalau bisulus amwal, sepertiga hartaku? Naam, as-sulusu katsir. Boleh. Sepertiga itu pun banyak. Kenapa? Kalau sampai 2/3 disedekahkan, tinggal sepertiga, anak perempuan tunggal dapat setengah dari sepertiga. Sisanya nanti untuk ahli waris yang lain. Maka dilarang oleh Rasulullah. Di sini dalil bahwasanya seseorang boleh bersedekah sebelum meninggal untuk kebaikan-kebaikannya, batasnya adalah sepertiga, tidak boleh lebih. Seperti tadi yang 993 Bulughul Maram. Allah telah memberikan kebaikan di saat kamu hendak meninggal dengan mewasiatkan hartamu sebagai sedekah jariyah, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Sepertiga itu pun banyak. Jangan lebih dari sepertiga. Dikatakan apa? Sepertiga pun banyak. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya alangkah baiknya orang-orang jangan bersedekah dengan sepertiga. Karena masih terlalu kebanyakan.
Sebaiknya cukup seperempat. Seperempat itu pun sebaik-baiknya. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu ahli waris lebih banyak, itu lebih baik. Tapi saudaraku sekalian, Ibu Solehah yang semoga dirahmati Allah, para sahabat itu ketika betul-betul ingin berwasiat, itu pengennya hartanya tuh diberikan. Diberikan hartanya. Sebanyak-banyaknya. Karena sadar, saat dia meninggal, putus, nggak bisa beramal lagi. Dengan dia berwasiat dengan harta, diharapkan akan mengalir, mengalir. Karena sesungguhnya apa? Dengan mengalirnya pahala menjadi kebaikan. Tapi sepertiga pun pasti terlalu banyak. Bagi kita, sepertinya terlalu besar. Maka diperintahkan, kurangi seperempat aja cukup, maksimal. Muslim, hadis nomor 1611. Muslim 1611. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, kalaulah orang banyak mengurangi dari sepertiga harta yang diwasiatkan mereka menjadi seperempat, alangkah baiknya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sepertiga itu sudah cukup banyak. Artinya apa? Boleh kita berwasiat maksimalnya untuk kita seperempat saja. Tapi Ustadz, saya mau sepertiga. Boleh. Inilah berkaitan dengan wasiat, hibah, wakaf, dan segala yang berkaitan dengan waris. Karena tidak boleh waris diselesaikan sebelum ini ditunaikan. Demikian bahasan kita kali ini, bukan pembagian warisnya, tapi bagaimana sebelum waris dibagikan ini. Karena tentang pembagian waris, qadarullah, pekan yang lalu kita sudah selesaikan. Demikian Ibu Jamaah Solehah Jakarta dan Singapura yang semoga dirahmati Allah. Dengan demikian, rangkaian bahasan kita berkaitan dengan faraid sampai kepada hibah, wasiat dan seterusnya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menambah ilmu kita, menambah keyakinan kita, wawasan kita, dan bersegeralah kita tunaikan apa-apa yang menjadi ilmu bagi kita demi kebaikan kita. Insya Allah semoga menjadi bekal yang terbaik untuk modal ketaatan kita dalam kehidupan dunia yang insya Allah kita bisa bawa kebaikannya sampai nanti di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Demikian jamaah solehah yang semoga dirahmati Allah. Saya kembalikan kepada admin. Silakan kita untuk berdiskusi, bertanya jawab seputar masih waris, boleh, monggo. Mungkin ada yang tidak hadir di pekan lalu tentang cara pembagian waris yang sudah kita ceritakan. Monggo yang mau bertanya atau seputar wasiat, hibah dan yang lainnya, silakan. Demikian. Jazakallah khair Ustaz. Kita langsung menuju sesi tanya jawab. Ukti Dini akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk dan juga dari chat box. Silakan. Syukron Fitri, Toib, Ana akan bacakan pertanyaan yang masuk. Ini pertama dari Ibu Putri Nurlena. Salam Ustadz, mengenai hutang, kami berhutang untuk biaya sekolah anak. Akad hutangnya anak itu sendiri yang meminjam dengan tantenya. Anak ini qadarullah meninggalkan hutang. Tantenya ditanya bagaimana hutang anak ini, beliau tidak menjawabnya. Biar ini urusan dengan bapaknya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Baik. Ketika si anak sekolah, biaya kuliah, katakanlah butuh biaya 100 juta. Kedua orang tuanya berat, tidak mampu, sedang anak semangat untuk sekolah. Boleh jadi atas pengetahuan dua orang tuanya, si anak kemudian meminjam. Atau boleh jadi si anak tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya meninggal. Saya tidak tahu apakah yang pertama ataukah yang kedua. Anggaplah yang pertama. Kalau yang kedua jelas, tanggung jawab ada pada orang tua. Kenapa? Karena orang tua wajib mendidik. Wajib untuk membiayai. Tapi memang semampunya. Nah saat itu si anak meminjam kepada tantenya untuk biaya kuliah. Katakanlah dikasih 100 juta. Lalu kuliah. Dalam keadaan si anak belum mampu bekerja menghasilkan untuk membayar hutang, qadarullah meninggal. Saat ditanya oleh orang tuanya, berarti mungkin orang tuanya sadar tahu bahwa anaknya berhutang. Atau mungkin tantenya yang ngomong. Tantenya menjawab, urusan hutang piutang ditanyakan, bagaimana ini diikhlaskan atau tidak? Biarlah jadi tanggung jawab bapaknya.
Berarti seakan-akan si tante mengatakan, bapaknya wajib membayar. Bapaknya wajib membayar. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab terhadap anak. Tapi kan sudah meninggal. Betul, dia sudah meninggal. Akan tetapi, kan sudah berhutang. Ingat, hutang itu tidak putus gara-gara meninggal. Terus akan ditanya. Terus akan ditanya. Sudah kita uraikan tadi, hadis nomor 566 Bulughul Maram. Mayit terkatung-katung, jiwanya nanti di yaumil akhir karena hutangnya. Kecuali si bapak atau orang tua si anak tadi memang nggak mampu. Maka yang terbaik bagi si tante, berlaku Al-Baqarah ayat 280. Ikhlaskan. Nanti Allah yang mengganti. Allah yang mengganti. Kecuali kalau bapaknya memang mampu, silakan Anda tagih. Si bapak wajib melunasi hutangnya. Meskipun hutang si anak tanpa sepengetahuan bapak. Anak-anak kewajiban bapak. Harusnya si bapak yang membiayai sekolah. Demikian kira-kira. Wallahu a'lam. Syukron Ustadz. Berikutnya, maksud dari Fulana, maksud anak soleh ini apakah anak kandung atau bagaimana? Apabila tidak menikah atau tidak punya anak, bagaimana? Baik. Anak, tentu yang paling utama adalah anak kandung. Tapi selain anak kandung, ada anak angkat. Anak pungut. Ada anak didik. Maka semuanya fungsinya sama. Bedanya apa? Anak kandung punya hubungan darah, punya hak waris. Anak pungut, anak angkat, anak didik tidak punya hubungan darah, tidak punya hak waris. Tetapi kebaikannya akan terus mengalir jika kita yang mendidik. Berdasarkan dalil tadi, Bulughul Maram, nomor hadis 1512. Andai kata ada orang berumah tangga, qadarullah, tidak memiliki anak, jangan bersedih. Karena tidak memiliki anak pun qadarullah. Ada pasangan yang menikah kemudian dikaruniai anak perempuan saja, ada. Menikah dikarunia anak laki-laki saja juga ada. Menikah dikasih anak laki-laki dan perempuan ada. Menikah cuman anak nggak dikasih anak, ya ini mandul, ada. Dalam hal seperti ini kita wajib meyakini bahwasanya itu ketentuan Allah. Maka dengan tidak memiliki anak atau memiliki keturunan bukan berarti terputus amalnya. Sepanjang kita yang menunjukkan kebaikan, kita yang mendidik, kita yang menunjukkan kebaikan, kita yang menyekolahkan, dan terus menerus itu kita lakukan, insya Allah, semuanya menjadi kebaikan. Sekali lagi, kenapa? Karena sesungguhnya urusan punya keturunan atau tidak punya keturunan, itu bukan keinginan kita, iya. Tapi bukan ketetapan kita. Ini adalah ketetapan Allah. Allah yang telah menetapkan itu. Coba Ibu buka hadis surat 42, surat Asy-Syura, Ibu buka ayat 49 dan ayat 48, ayat 50. Asy-Syura 42, ayatnya 49 dan ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Ayat ini jelas, ini yang dimaksud qadar. Takdir Allah. Mubrom, sudah Allah tetapkan. Mau usaha kaya apa, ditetapkan mandul, tidak punya keturunan, maka jangan bersedih. Banyak di antara para sahabat yang tidak punya keturunan, sampai-sampai ada pula para sahabat yang sibuk dengan mengurus Al-Quran, mengurus ilmu agama, sampai tidak punya istri. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Sampai wafatnya beliau tidak punya pasangan. Tapi kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, engkau akan diberikan pilihan oleh Allah. Pasangan dari bidadari yang Allah ciptakan langsung di surga. Bidadari mana yang kamu hendak nikah menjadi istrimu, silahkan. Dan tentu nikah di surga gak kayak di dunia. Langsung dimiliki. Allahu Akbar. Jadi siapapun, termasuk para wanita yang mungkin gak punya pasangan atau gak punya anak. Kata Rasulullah, seorang suami istri yang qadarullah diuji oleh Allah dengan tidak punya anak atau mandul, maka insya Allah
aku yang akan menjadi anaknya nanti. Maksudnya Rasul akan menghiburnya dengan apa? Allah akan memberikan kebaikan. Kebaikan yang melimpah ruah. Insya Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Syukron Ustadz. Berikutnya, jika orang tua meninggal, anaknya berbuat dosa, apakah orang tua juga mendapat dosa juga, Ustadz? Tergantung. Apakah si anak itu dididik atau tidak oleh orang tua? Kalau si anak itu dididik dengan baik oleh orang tua, maka dosa itu kembali kepada si anak. Dosa tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan Allah telah tetapkan itu. Coba buka Ibu surat 53 dari ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Selanjutnya Ustaz. Ya, terus sampai ayat 42. Afwan. Baik. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Sepanjang orang tua itu sudah mendidik si anak, anaknya yang nggak nurut, lepas. Dosa si anak tanggung jawab sendiri. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Wa laysa lil insan illa ma sa'a. Wa annahu sawfa yura. Summa yujzaul jazaa'al awfa. Ayat ini jelas sekali. Artinya, kalau si anak itu dosanya karena memang bandelnya dia, orang tuanya sudah menyampaikan, sudah mendidik, sudah mengingatkan, sudah dengan teguran yang keras, bahkan dengan sanksi. Anaknya nggak nurut. Maka orang tua terlepas. Contoh ini kasus pada Nabi Nuh. Coba Ibu buka. Surat Hud, surat 11, ayat 45 dan ayat 46. Surat keberapa Ustadz Afwan? Surat Hud, surat 11, ayatnya ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Jadi maksud ayat ini adalah, di saat Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk dakwah, anaknya ternyata nggak ke bawah, padahal udah didakwahi, nggak mau ngikut bapaknya. Lalu Nabi Nuh saat itu dalam keadaan diperintah oleh Allah suruh naik ke atas perahu yang dibuat di atas gunung, puncak gunung, yang diketahui anaknya sendiri menghina ayahnya. Ngapain bikin perahu di atas gunung? Mana bisa, wong lautan di mana, gunung di mana? Tapi Allah perintahkan dan Nabi Nuh akhirnya ketika terjadi topan dan banjir yang terus-menerus, hujan terus-menerus tanpa henti, disitulah Nabi Nuh sudah diperintahkan Allah naik. Anaknya diajak oleh Nabi Nuh, ayo nak, naik. Anaknya enggak, aku akan naik ke atas pohon yang paling tinggi. Maka di situ Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Rabbi, yaitu apa? Rabbi inna bani min ahli. Hai Allah, wahai Allah, anakku itu adalah bagian dari keluargaku. Dan wa inna wa'dakal haq, janjimu itu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin, engkau adalah hakim yang paling bijaksana. Tolong berikan hidayah kepada anakku, selamatkan agar ikut naik ke atas perahu. Doanya Nabi Nuh itu ditegur oleh Allah. Salah Nabi Nuh berdoa begitu. Kenapa? Anaknya sudah dididik, udah malas. Tapi Nabi Nuh tetap pengen anaknya terus dapat hidayah. Bahkan dia maafkan oleh Allah. Supaya ikut masuk ke perahu bareng-bareng sama orang yang soleh. Maka langsung ditegur oleh Allah di ayat ke 46-nya. Coba Ibu teruskan baca 46-nya. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik.
Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Sudah terputus akidah. Karena nggak nurut akidah yang baik, sudah. Paling orang tua cuma bisa mendoakan kebaikan, hidayah. Tapi nggak boleh ampunan dan seterusnya, apalagi disayang. Coba bayangkan, ini anaknya Nabi. Nabi Nuh yang dakwahnya 950 tahun. Dosanya si anak, tanggung jawab si anak. Maka begitu ditegur seperti itu, Nabi Nuh sadar salah dia berdoa. Kok seakan-akan maksa Allah? Kan Allah katakan di situ, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Anakmu itu nggak nurut sama kamu. Anakmu itu durhaka. Anakmu itu tidak mau mengikuti ajaran kamu. Berarti durhaka kepada Allah juga. Itu bukan keluargamu. Seakan-akan biarin, jangan diurus. Kenapa? Ini sudah sampai titik terakhir. Mau diazab oleh Allah. Maka saat itu orang tua terputus dari kesalahan dan dosa si anak. Andai kata si anak sudah dididik, tapi tidak nurut. Demikian. Wallahualam. Tapi tentu saja kita sebagai orang tua, sepanjang kita masih hidup, anak kita masih ada di bawah kekuasaan kita, ya doakan minimal, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah. Berikan hidayah anakku, ya Allah. Aku sudah tidak mampu untuk menyampaikan. Sudah berulang kali, tapi engkau yang membolak-balikan hati. Terus jangan berputus asa. Ternyata anaknya tetap berbuat dosa, dosa si anak bukan tanggungan orang tua. Demikian. Wallahu a'lam. Syukron Ustadz. Berikutnya dari Putri Nurlena. Salam Ustadz, seorang suami meninggalkan istri dan anak angkat lelaki dan perempuan. Wasiat dari yang meninggal, rumah untuk perempuan. Rumah tersebut juga untuk rumah ibadah. Bagaimana hukumnya? Maaf, agak kurang jelas. Rumah itu untuk Ya. perempuan. Maksudnya anak angkat perempuan ini. Sepertinya begitu ya, ini dari Ibu Putri Nurlena cuma menyebut. Mungkin yang bersangkutan boleh raise hand supaya lebih jelas, sebab pertanyaannya mohon maaf, masih ngambang. Saya khawatir itu jawaban saya salah. Iya Ustadz, anaknya anak angkat anak perempuan. Oke, terus maksudnya rumah itu diberikan untuk anak perempuan. Ya, Terus tadi maksudnya untuk ibadah tuh gimana? rumahnya itu juga dipakai untuk beribadah, maksudnya ada pengajian-pengajian gitu Ustadz. Oh, maksudnya bukan diwakafkan ya, tapi berarti dihadiahkan, dihibahkan untuk anak perempuan, kemudian ada wasiat supaya bisa dapat pahala mengalir, kemudian dijadikan tempat untuk majelis taklim, pengajian, jangan cuma rumah tempat tinggal begitu. Oke, Ya. baik. Saudaraku seiman, Ibu Soleha Jakarta dari Singapura yang semoga dirahmati Allah. Anak angkat bukan anak kandung. Maka tidak boleh kita memberikan harta berupa hibah, pemberian kepada anak angkat yang melebihi wasiat. Berapa tadi batas wasiat? 1/3. Kenapa? Karena anak angkat itu nggak ada hak waris. Kalau andai kata rumah itu adalah satu-satunya harta, lalu dihibahkan untuk anak perempuan angkatnya, maka itu batil. Dengan sendirinya hibah itu gugur. Kenapa? Karena hibah seperti itu menghalangi hak waris. Berarti orang ini nggak punya anak, punyanya anak angkat. Maka orang yang tidak punya angkat, kemana hak waris itu jatuh? 1, kepada pasangannya. 2, kepada orang tuanya jika masih hidup. 3, kepada saudara kandungnya. Jika semuanya dihibahkan kepada anak angkat, maka hibah itu dengan sendirinya batil. Nggak boleh. Anak angkat itu hanya boleh mendapatkan bagian. Dikasih hibah dan batasnya 1/3 dari harta kekayaan. Contohnya, apabila rumahnya cuma itu, berarti itulah harta waris, maka tidak boleh dijadikan ini milikmu. Nggak boleh. Mau ditulis notaris, disaksikan 1000 saksi dan notaris 1000 tanda tangan semua, tetap hukum Allah satu harus tegak. Bagaimana caranya? Dari rumah itu katakanlah berapa harganya. Dia punya hak, saya hibahkan hartaku 1/3 untukmu. Tapi sebaiknya jangan 1/3 semuanya. 1/3 itu harus ada bagian untuk sedekah jariah juga. Kalau toh mau, 1/3 itu adalah untuknya, atau 1/4 tadi maksimal untuk si anak kandung. Nah, sisa yang 3/4
hibahkan sebagian sebagai wasiat supaya nanti setelah meninggal dia punya pahala yang mengalir. Sisanya adalah untuk ahli waris. Siapa? Karena nggak punya anak, ahli waris ya jatuh untuk orang tua dan saudara kandung. Itu namanya apa? Kalalah. Demikian. Saudara kandung laki-laki kan ya Ustadz yang meninggal ya. Kenapa? Ya untuk saudara laki-laki, saudara kandung laki-laki kan yang berhak kan ya Ustadz. Saudara laki-laki dan perempuan, jika ada laki-laki dan perempuan. Oh, maksudnya saudara dari Saudara suami. kandung dari yang meninggal. Ya, yang Siapa meninggal yang kan? meninggal? Yang Ya, meninggal suami, maka saudara kandung suami, baik itu saudara laki-laki maupun perempuan. Nanti Ibu Ya. bisa lihat An-Nisa surat 4 ayat 176. Ya, Ustadz. Ya itu memang sudah terjadi Ustadz, notaris, pakai notaris, jadi orang tua saya tanda tangan dia nggak tahu, jadinya bagaimana tuh hukumnya Ustadz? Selesaikan dengan hukum Islam. Batalkan semua urusan notaris. Karena notaris hukum manusia. Hukum manusia menyalahi hukum Allah tidak boleh diterima. Tidak boleh. Kenapa? Cara wasiat seperti itu, maaf, dosa. Justru harus diberamaikan. Dibatalkan isi wasiat itu. Karena berat sebelah. Dia tidak memberikan kepada ahli waris. Coba dibaca, Ibu, surat 2 ayat 182. Tadi di ayat 180 perintah untuk wasiat. Tapi kalau isi wasiat itu ternyata berbuat dosa, berat sebelah, tidak adil terhadap ahli waris, diberikannya kepada anak angkat, maka wajib untuk segera dibereskan, didamaikan. Silahkan baca. Al-Baqarah 182, Ustaz. 182. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi si ahli wasiat yang meninggal tadi, dia meminta notaris untuk memberikan catatan. Saya wasiatkan rumah ini untuk perempuan saya, anak perempuan angkat saya. Tapi itu batil, itu salah, itu dosa. Maka Allah turunkan ayat ini. Faman kana mimusin janafan au isman. Apabila ada orang berwasiat, tapi isi wasiatnya itu dosa, salah. Janafan berat sebelah, tidak adil dalam warisan. Anak angkat nggak dapat waris. Sementara yang dapat waris saudara kandung. Ternyata hartanya diberikan untuk anak angkat. Disahkan oleh notaris. Saudara kandung bahkan nggak dapat. Maka wajib diganti. Fa'aslaha bainahum fala isma alaih. Harus islah, ada didamaikan. Notaris tidak berlaku. Notaris itu manusia. Hukum Allah itu harus tegak. Sudah terjadi Ustaz? Bisa selama masih bisa dimusyawarahkan. Tapi anak angkatnya nggak mau Ustaz, karena merasa sudah notaris. Nah inilah nanti subhanallah, supaya nggak sampai demikian, wahai ibu, wahai bapak, nanti sampaikan kepada suami, siapapun kita, yang punya anak angkat, tolong segera selesaikan. Sejak sebelum kematian tiba. Wasiat dengan cara yang adil. Boleh anak angkat menerima harta, itu tadi. Wasiat ingat, maksimal 1/3. Bahkan 1/3 kebanyakan, 1/4 aja cukup. Demikian. Wallahu a'lam. Jika tidak mau menerima Ustaz gimana? Itu kita udah sampaikan ya Ustaz ya. Iya, yang penting disampaikan. Nanti si anak angkat itu yang tanggung jawab di hadapan Allah. Oh, Tapi cobalah diupayakan. Cobalah diupayakan. Kemudian panggil seorang yang guru agama, yang ngerti ilmu agama. Damaikan baik-baik. Sudah disampaikan nggak terima, katakan maaf dengan ancaman. Kamu tanggung jawab di hadapan Allah. Di hadapan Allah hartamu bikin milik, bukan milikmu. Karena yang berhak dapat itu adalah hak waris, adalah orang yang punya kekerabatan, yang punya hubungan darah. Sampaikan surat 33 ayat ke-6. Coba Ibu baca di sana. Surat 33 Al-Ahzab ayat yang ke-6. Sepertinya masih di mute yang membaca. Afwan Ustadz, Afwan Ustadz.
Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak hak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis di dalam kitab Allah. Ini dia aturan waris. Orang yang nggak punya hubungan darah nggak bisa dapat waris, dan itu ketetapan Allah. Anak angkat sama sekali nggak ada hubungan darah, bukan anak kandung. Maka kalau kita merujuk ke ayat sebelumnya, ayat 4, ayat 5, orang yang menyatakan anak angkat sudah saya anggap sebagai anak sendiri, itu batil, itu dosa besar, tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kenapa? Allah tidak pernah menjadikan anak angkat menjadi anak kandung. Itu omonganmu saja, sedangkan Allah mengatakan hak. Sampai-sampai di ayat 5-nya, kalau kita punya anak angkat itu wajib diberi nama dengan bapak kandungnya, bukan bapak angkat. Saya namanya Pak Ahmad Susilo. Kemudian saya punya mengangkat anak, sebut saja Fulana. Fulana punya anak ayah, namanya misalkan Fulan. Harus Fulanah bin Fulan, bukan Fulanah bin Ahmad Susilo. Fulana itu cuma maula. Maka maula itu hanya boleh kamu berbuat baik sedekah. Ingat tadi, maksimal 1/4. Atau pengen maksimal lagi 1/3. Nggak boleh lebih dari itu. Demikian. Wallahu a'lam. Sampaikan ayat-ayat, sampaikan dalil-dalil. Mau terima, alhamdulillah. Nggak mau terima, tanggung jawab Anda. Dan tentu yang paling berat adalah bapak angkat ini nih. Tanggung jawabnya di hadapan Allah, di akhirat nanti. Sampaikan ini, kamu nggak kasihan. Kamu udah diangkat anak oleh bapakmu berwasiat dengan salah, kamu kok tetap ngotot mengambil, kamu dosa, bapakmu dosa, kamu nggak kasihan. Kasih pengertian, semoga terbuka hatinya. Demikian, wallahu a'lam. Syukron Ustadz. Berikutnya dari Ibu Susi Dewi. Ustadz, bagaimana hukumnya dalam Islam mengenai pemisahan harta antara pasangan? Dan apakah jika salah satu pasangan meninggal, suami atau istri dari pasangan tersebut tetap mendapat hak waris? Baik. Pasangan tidak memiliki keturunan. Baik. Sebetulnya ini sudah kita bahas di pertemuan yang cara bagi waris yang kedua ya, tapi mungkin penanya tidak hadir, nggak ada masalah. Intinya begini. Bagaimana kalau harta itu dibagi dua? Sudah saya uraikan ada beberapa cara. Cara pertama, suami istri menikah, dia punya komitmen bersama. Karena kita telah menikah, kita milik bersama. Kamu kerja, aku punya penghasilan, kamu penghasilan. Bahkan kata suami, kamu nggak punya penghasilan, aku suami kepala rumah tangga, harta kita milik bersama. Maka dengan cara seperti itu, tirkah, bagi dua. Salah satu meninggal, bagi dua dulu hartanya, maka harta yang meninggal, separuh untuk yang masih hidup, separuh adalah milik yang sudah meninggal. Nah, separuh inilah harta warisan. Maka si istri dapat harta waris dari suaminya. Dari mana harta warisnya? Dari yang separuh tadi, yang separuh sudah menjadi milik istrinya. Demikian pula kalau yang meninggal istrinya. Cara pertama. Cara kedua, dengan perjanjian, dengan keikhlasan, bukan perjanjian pranikah yang biasa jadi gono gini. Yakni apa? Karena kamu punya sebagai suami punya pekerjaan, kamu sebagai istri punya penghasilan, aku ikhlas, penghasilanmu lebih besar dariku, hartamu kamu simpan untukmu. Tapi saya sebagai suami punya kewajiban menafkahi kamu. Aku tiap bulan akan memberikan kebutuhan untuk rumah tangga. Hartamu kamu simpan untukmu. Maka cara seperti ini, maka tirkahnya dibagi sesuai dengan kepemilikan. Harta suami milik suami, harta istri milik istri. Saya sudah sampaikan ini dalilnya. An-Nisa surat 4 ayat 32. Maka perjanjian itu boleh. Si suami punya harta milik sendiri, si istri milik harta milik sendiri, bahkan tetap suami, meskipun istrinya itu penghasilannya lebih gede, suami punya penghasilan wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Harta istri milik istri yang dia bisa gunakan untuk orang tua dan seterusnya. Halal cara seperti ini. Atau cara ketiga, si suami nggak membagi dua, istri juga tidak berikan, karena nggak punya harta, nggak punya pekerjaan. Si suami memberikan hibah kepada istrinya. Meskipun bukan bagi dua. Contohnya, istriku, aku punya rumah 2. Rumah yang kita tempati, ini milikku. Rumah yang itu yang sedang dikontrakkan, aku berikan milikmu. Ini milikmu. Hadiah. Jadi milik istri. Saat suaminya meninggal, rumah itu nggak boleh dibagi. Suami istriku, tiap bulan aku kasih kepadamu sekian. Apabila ada kelebihan uang belanja, maka itu milikmu. Simpan untukmu.
dan aku tambahkan tiap bulan khusus untukmu sekian, maka harta yang dihadiahkan oleh suami miliknya. Saat nanti meninggal, milik istri ya milik istri, milik suami ya milik suami. Maka tenang kalau sudah seperti itu. Ini yang di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan di dalam akidah dikatakan tirkah, masing-masing punya hak. Silakan dibicarakan yang mana. Mau cara pertama, monggo. Cara kedua, halal. Cara ketiga, enggak. Cara keempat, suami pelit, nggak ngasih apa-apa sama istri. Kasihan amat si istri. Coba bayangkan, suami meninggal, istri cuma dapat 1/8. Ternyata nggak punya anak. Tadi kan hartanya kemana yang 7/8? Ke saudara kandungnya. Apa nggak sakit hati tuh si istri? Apalagi saudara kandungnya selama ini tidak punya perhatian. Maka wahai suami, jika Anda mendapati seperti itu, Anda punya istri tidak punya penghasilan apapun, Anda boleh menghadiahkan separuh harta Anda kepada istri. Halal istri ini. Karena istri pasangan memang miliknya. Pasangan darah sudah menjadi bagian darinya. Separuhnya. Istriku, saya hibahkan hartaku. Separuh untukmu. Beres. Saat meninggal bagi 2. Separuh milik istri, aman si istri. Dapat 1/8 dari harta suami, sisa 7/8 untuk kalalah saudara kandungnya. Karena tadi pertanyaannya adalah tidak punya anak. Demikian, wallahu a'lam. Syukron Ustadz. Berikutnya dari AT Februade. Ustadz, kalau ada pasangan tetapi tidak ingin punya anak, dia bilang warisan akan diberikan ke yayasan-yayasan yang banyak memerlukan dana. Apakah ini boleh? Dengan case ini seharusnya warisan jatuh kemana? Syukron. Baik, ada seorang pasangan, lalu dia nggak mau punya anak. Ini tentang nggak mau punya anak, tanggung jawab di hadapan Allah. Ditanya nanti oleh Allah. Wong Allah perintahkan kita untuk memiliki keturunan, kok dengan menikah itu kok malah nggak punya keturunan? Orang lain pengen punya keturunan. Jadi ini masalahnya pertanyaan tidak mau punya keturunan itu ada pertanyaan tersendiri nanti. Tapi baik, tentang warisan. Dia mengatakan harta saya untuk yayasan, untuk ini, untuk pembangunan, untuk anak-anak yatim, kaum du'afa, untuk kebaikan. Halal, boleh. Tapi ingat, apabila dia masih punya ahli waris dari saudara kandung, tetap itu hanya boleh diberikan kalau wasiat. Harus diberikan 1/3 sebagai wasiat maksimal. Kecuali ketika dia masih hidup. Contoh, si A dan si B, pasangan suami istri masih hidup, punya harta 10 miliar. 10 miliar diberikan ke sana 2 miliar, diberikan ke sini 1 miliar, diberikan. Maka hartanya tinggal 4 miliar. Nggak masalah, wong dia masih hidup kok. Terserah dia mau diapain. Tapi ketika dia berwasiat, nanti kalau saya mati, saya berwasiat hartaku ini, nah itu nggak boleh lebih dari 1/3. Makanya jika kasusnya seperti itu, nggak punya keturunan, mau berbuat baik jangan berupa wasiat. Sekarang ketika masih hidup, 50% hartanya halal. Yang masih hidup, kan dia punya kemauan, dia punya kemampuan, dan dia punya keinginan. Silakan. Tadi saya ibaratkan, 10 miliar hartanya, 50% disedekahkan semua oleh dirinya saat masih hidup. Halal. 50% sisanya, dia mau mati, dia wasiat. 1/3-nya untuk, boleh maksimal 1/3. Kenapa? Karena ketika mati ada hak waris. Demikian. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Masih ada waktu Ustadz? Silakan. Oke. Berikutnya dari Ibu Oti. Ustadz, kalau ada orang tidak menikah, tidak memiliki orang tua lagi, meninggal, bagaimana untuk harta yang ditinggalkan tetapi memiliki adik laki-laki 1 orang? Berarti berdasarkan surat 4 ayat 176, seluruh harta warisnya 100% jatuh untuk adik laki-laki. Kalau dia meninggal nggak punya siapa-siapa. Nggak ada pasangan, nggak ada orang tua, nggak ada siapa-siapa. Cuma ada satu-satunya adik laki-laki. Adik laki-laki itu tuh kalalah tunggal. Di surat An-Nisa ayat 176. Yastaftahunaka 'anil kalala kullu ri'in halaka. Mereka meminta fatwa kepadamu ya Rasulullah tentang kalalah. Katakanlah orang-orang yang kalalah adalah orang yang meninggal tidak punya anak laki-laki, nggak meninggalkan anak. Udah nggak ada siapa-siapa. Maka apabila punya saudara perempuan tunggal, falahan nisfu. Untuk saudara perempuan tunggal, separuh. Tetapi untuk saudara laki-lakinya menghabiskan harta,
Jadi 100% jatuh kepada saudara laki-laki. Saudara laki-laki saudara laki-laki kandung itu fungsinya seperti anak kandung karena dia tidak punya anak. Demikian, wallahu a'lam. Maka sebelum meninggal, ya kalau untuk kebaikannya ya segera langsung sedekahkan. Ketika mau meninggal, dia berwasiat, batas wasiatnya hanya 1/3. Sisanya adalah milik ahli waris. Demikian, wallahu a'lam. Syukron Ustadz. Berikutnya ada yang raise hand, Ibu Tati ya. Silakan Ibu Tati. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kayaknya tadi masih samar-samar ya Ustadz, masalah hutang piutang. Kita wajib nagih hutang ya Ustadz. Tapi biasanya yang ditagih itu lebih galak daripada kita kan. Terus kalau kita mau menghalalkan, tunggu dia meninggal atau gimana ya Ustadz? Betul itu. Istilah Tadi masih samar-samar yang berutang lebih galak daripada yang ngutangin, memang ini istilah awam yang memang terjadi. Tapi marilah, bagi orang yang memberikan hutang, jika dia mengikhlaskan, maka dia dapat pahala berlipat ganda dari Allah. Apakah diikhlaskan itu nunggu dia mati? Tidak masalah. Tapi orang yang mati tanggung jawab di hadapan Allah. Dia terus terkatung-katung sampai nanti di yaumil akhir. Sedangkan yang melunasi, yang mengikhlaskan dapat pahala. Tapi nggak kasihan sama saudaranya yang berhutang. Tanggung jawabnya berat. Maka sebaiknya jika kita mau mengikhlaskan hutang kita, jangan nunggu dia mati. Oke, Ustaz. Masih hidup. Akhi, ukhti, saudaraku, sudahlah saya ikhlaskan semuanya. Insya Allah doakan saya, semoga Allah berikan yang terbaik. Saya ikhlas, lunas hutangnya. Beres. Luar biasa orang yang seperti ini. Kelak akan diberikan oleh Allah pahala yang melimpah ruah. Dan pasti, jangan khawatir, hartanya diganti oleh Allah. Allah yang janji. Yurbis sodakoh. Ketika dia bersodakoh, maka akan disuburkan hartanya. Jadi, jangan sampai nunggu dia mati lalu diikhlaskan. Kan dia nggak tahu. Ingat tadi, Rasulullah ketika nggak mau nyolatkan sahabat yang mati. Rasulullah nggak mau nyolatkan loh, padahal sahabat yang luar biasa perjuangannya. Ini menandakan apa? Terhadap hutang, wahai saudara sekalian, jangan ada sepelekan, jangan ada remehkan. Dan kepada orang-orang yang punya hutang pada kita, ikhlaskan untuk mereka. Insya Allah, kebaikan kita akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Demikian. Terima kasih Ustaz. Kan Ustaz, kalau misalnya yang berhutang itu keburu meninggal, apakah kalau misalnya saya udah saya ikhlaskan, apa saya harus bilang sama ahli waris atau cukup saya dengan Allah aja misalnya gitu, Ustaz? Supaya betul-betul tanggung jawab nanti di akhirat itu lebih ringan, alangkah baiknya sampaikan ke ahli waris. Wahai ahli waris, orang tuamu punya hutang sama kami. Insya Allah kami ikhlas, kami relakan. Semoga ini menjadi saksi di hari kiamat bahwa kami telah mengikhlaskan hutang orang tua. Orang tuamu semoga terbebas di hadapan Allah. Ada ijab kabul, aman. Nanti ada catatannya. Anaknya mendoakan, jazakallah khairan Pak, terima kasih atas kebaikan Bapak. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Doa anak yang soleh kan akhirnya. Akhirnya apa? Nanti di akhir akhir, si orang tua pasti akan tertahan dulu. Tapi setelah semuanya ada penyelesaian, orang tua tidak tertahan lagi. Sebab urusan hutang piutang sudah diselesaikan di dunia oleh anaknya dan orang yang memberikan hutangnya. Jadi alangkah baiknya tetap datang kepada orang yang memberikan hutang itu. Kenapa? Supaya apa? Orang yang berhutang itu kepada keluarganya, agar mereka pun tenang. Mereka tidak sampai bertanggung jawab. Sebab kalau tidak, kasihan sampai nanti di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Demikian. Syukron Ustadz. Berikutnya dari Ibu Putri Nurlela. Salam Ustadz, harta orang tua sudah dibagi-bagi dengan hibah. Ada rumah bergabung dengan klinik bersalin dan ini yang akan dibagi warisnya. Pembangunan rumah ini dari hasil klinik. Klinik ini atas nama istri. Suami meninggal. Apakah ada harta waris pembangunan klinik ini dari hasil klinik, gimana mungkin Ibu Putri Nurlela bisa raise hand, Bu? Supaya lebih jelas mungkin sepertinya ya, seperti itu. Ibu.
Baik, jika tidak ada, saya coba jawab pertanyaan, mudah-mudahan yang ditanyakan saya bisa tangkapnya seperti itu. Begini, memberikan hibah kepada anak-anak dengan adil, rata, halal. Hibah loh ini, adil. Tapi tetap jangan habis semua hartanya. Ada sisa harta. Tadi dikatakan klinik. Lalu klinik ini diatasnamakan istri. Maaf, atas nama itu apa? Kepemilikan murni sebagai hibah atau sesungguhnya cuma atas nama? Atas nama. Kepemilikan sendiri karena yang bidannya ibu. Jadi intinya berarti si suami sudah mengatakan, ini klinik adalah milik Anda, untuk Anda. Betul begitu? Maksudnya itu dari hasil klinik itu yang karena ibunya bidan, jadi dia yang punya harta itu gitu, Ustaz. Lalu suaminya bagaimana? Itu yang akan ditanyakan. Berarti suaminya nggak punya harta ya, Ustaz ya? Kalau memang seperti itu, berarti suaminya nggak punya harta. Berarti kan si klinik itu adalah peninggalan dari ibunya ibu istri tadi kan yang bidan, kemudian diteruskan oleh anaknya, lalu suaminya meninggal, ya suaminya nggak punya harta. Lalu harta suami yang mana? Sudah dibagikan untuk anaknya kan tadi? Ya. Halal. Berarti Halal, ya. si suami meninggal tanpa ada harta, karena hartanya adalah milik si istri. Suami nggak punya harta berarti kan? Nggak ada masalah, punya istri. Tapi dengan syarat ada anak laki-laki di sana. Lalu dibagi hadiah rata. Bukan waris, ingat. Kalau ngomong waris, pokoknya saya mau bagi waris sekarang, bagi rata semuanya, habis. Itu yang nggak boleh. Kalau ini kan masih ada harta. Maka ketika masih ada harta, meskipun harta itu milik istrinya, si bapak punya uang 1 miliar. Lalu Brilu punya anak 4. Katakanlah masing-masing dibelikan rumah 250 juta sama. Duitnya bapak 1 miliar habis. Ada anak laki-laki di situ. Berarti harta waris memang akan jatuh ke anak laki-laki. Maka hibah secara rata adil itu halal. Selama masih ada harta yang lain. Istrinya masih ada harta. Sehingga apa? Harta waris nanti dari istri. Maka yang seperti itu halal, tapi beresiko. Apa resikonya? Yakinkah ketika bapaknya setelah menghibahkan semua hartanya, kemudian bapaknya masih hidup, suatu ketika bapak butuh harta, qadarullah masih ada istri penghasilan. Kalau ternyata nggak punya harta, habis total. Yakin anak-anaknya nanti mau menghidupi orang tuanya? Ini sering terjadi kasus. Saya pernah menyelesaikan beberapa kasus seperti itu, runyam, ruwet. Nyesel luar biasa orang tua. Karena orang tua menganggap apa? Usia ketika itu pensiun, pulang kemudian ke suatu kampung. Dia punya harta cukup banyak. Langsung dihibahkan. Rumah ini milik ini, kakak. Ada anaknya 3. Dibagi-bagi total. Dah, seakan-akan, udahlah kami udah tua, nggak butuh apa-apa. Dia tinggal nunggu pensiun. Dia merasa ada pensiun yang cukup. Dahulu, hampir 20 tahun setelah dibagi-bagi, dia masih hidup di usia sudah lebih dari 80. Istrinya sudah usia mendekati 75. Kesulitan. Pensiun nggak cukup. Dengan hidup yang sekarang, kesulitan. Subhanallah. Maaf, setengah ngemis sama anaknya. Untuk hidup, saya katakan, Bapak Ibu salah. Sebetulnya Bapak berhak tarik lagi tuh hibah. Karena batil seperti itu, menyengsarakan diri. Hibah orang tua kepada anak boleh ditarik kembali. Makanya disarankan, wahai orang tua, jangan menghibahkan seluruh harta kepada anak. Kita tidak pernah tahu siapa yang meninggal duluan. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana anak-anak kita kepada kita. Apa susahnya ikutin aturan Allah? Tapi ini sudah terjadi, ya sudah terjadi. Saya sarankan kepada kita, jangan menghibahkan habis harta kita untuk anak kita. Kita tidak pernah tahu siapa yang duluan. Kasus ini berapa kali saya menyelesaikan. Subhanallah, berat. Orang tua cuma ngelus dada anaknya sampai-sampai memusuhi. Tiap orang tuanya, nak tolong kirim. Anaknya kalau miskin, mungkin saya masih bisa memberikan. Kaya, luar biasa, mewah. Dalam pandangan saya mewah dia. Punya mobil lebih dari 2. Rumahnya lumayan, anak-anaknya sekolah pintar, hartanya ada. Kontrakannya sekian puluh pintu. Ngasih kiriman ke orang tua, kok ya Allah. Disebut rasanya miris. Sementara dia bisa berlibur tiap pekan. Orang tuanya nangis. Kan jadi bikin dosa anak-anak, kan durhaka kan? Sementara ada anak satu yang ternyata
dikasih, tapi cuma punya harta rumah yang menjadi panggilan. Suaminya tidak punya pekerjaan yang baik, hidupnya pun pas-pasan, kesulitan-kesulitan. Maka wahai para orang tua, sudah diatur oleh Allah. Waris itu dibagi setelah meninggal. Ngapain dibagi-bagi hibah sekarang? Kalau toh mau menghibahkan, tetap tadi batasannya. 1/3 itu lebih baik. Anda tetap punya harta. Ini yang paling baik. Hukum Allah, ikuti. Pasti aman dan adil. Insya Allah. Karena sudah banyak kasus seperti itu. Dan betul-betul ini terjadi. Makanya Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang apa yang akan terjadi. Maka kalau kita merujuk ke surat An-Nisa ayat yang ke-11, Allah katakan, antara bapakmu, antara anak-anakmu, kamu tidak tahu mana yang lebih dekat dengan Allah. Mana yang lebih dekat manfaatnya untukmu. Maka berlaku adil. Yang namanya waris, ya waris. Nanti otomatis dibagi setelah mati. Nggak bakal kemana-mana. Demikian. Wallahu a'lam. Syukron Ustadz. Berikutnya Kak Inong silakan. Saya kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi ya Bu ya. Kita tutup dengan doa. Nah, Ustadz. Kak Inong silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, ayah saya umur 92 tahun tuh punya deposito. Dia udah membagi-bagikan ke anak-anaknya, tapi dengan misalnya nama dia dengan nama si A, nama dia dengan nama si B. Dan itu dia bilang katanya untuk kita kalau berlaku kalau dia udah meninggal, tapi itu deposito itu ada 2 nama. Itu gimana ya Ustaz jatuhnya? Nggak boleh Ibu. Haram hukumnya. Berarti seakan-akan dia berwasiat kalau saya mati warisannya adil. Katakanlah dia punya deposito 1 miliar, anaknya 4. Kemudian apa? Diatasnamakan yang 250 juta dibuat atas nama dia dan anaknya. Atau nanti kalau saya meninggal maka otomatis jadi milik Anda. Berarti apa namanya? Wasiat kan? Nggak boleh begitu. Wasiat itu maksimal berapa tadi? 1/3. Ya inilah karena ketidaktahuan. Bagaimana dong sikap anak-anaknya? Ya sudah, namanya orang tua sudah sekian puluh tahun pasti sudah agak pikun. Kalau ditentang nanti marah, iyain aja. Begitu. Tapi kan itu lebih dari, maksudnya dia punya harta yang lain gitu. Itu cuman itu nggak lebih dari 1/3-nya. Nggak apa-apa Ibu. Saya berpikir tadi semuanya dihabiskan. Nggak apa-apa kalau kurang dari 1/3 atau maksimal 1/3. Lalu nanti wasiat kalau saya sudah meninggal, deposito ini milik kalian semuanya. Wasiat untuk keluarga. Boleh yang seperti itu. Selama masih ada waris yang dibagi sesuai dengan hukum. Tapi maaf, wasiat itu jangan mikirin untuk ahli waris. Wasiat itu mikirin untuk kita yang masih hidup, untuk setelah mati beres. Ahli waris nggak usah diwasiatin, udah pasti dapat. Itu yang seharusnya kita pikirkan. Itu yang Allah inginkan. Tapi seandainya dia berwasiatnya begitu, ya nggak ada masalah. Tapi para ulama sebetulnya setelah sepakat, apabila wasiat itu jatuh kepada si anak, itu bahkan tidak boleh. Dan ada ulama yang berpegang kepada itu. Kenapa? Karena anak itu tanpa dikasih wasiat sudah pasti mendapatkan. Coba kita lihat hadis nomor 991 Bulughul Maram. 991. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Umamah al-Bakhili radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang memilikinya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tapi dikecualikan. Ibu teruskan ke nomor hadis berikutnya, 992. Ad-Darqutni meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan tambahan di akhirnya, kecuali ahli waris menginginkannya. Baik, maksudnya begini. Kalau ahli waris itu jenis kelaminnya laki-laki semua aman. Biasanya wasiat seperti itu seakan-akan itu kebaikan jika ahli waris itu ada laki-laki dan perempuan. Si orang tua pengen seakan-akan apa? Supaya haknya laki-laki dan perempuan sama. Jika itu melalui wasiat maka boleh. Boleh. Tapi ingat tadi batasnya nggak boleh lebih dari 1/3. Bahkan kurangi jadi 1/4.
Sepanjang masih ada harta warisnya, maka anak laki-laki dan perempuan mendapatkan hibah seperti itu melalui wasiat halal. Tapi tujuan Allah sebetulnya tadi, wasiat itu untuk kebaikan kita, bukan untuk ahli waris. Wasiat melalui ahli waris itu untuk kebaikan kita. Maka tadi hadisnya, nggak boleh berwasiat kepada ahli waris, karena ahli waris sudah dapat hak waris. Tapi kecuali kalau ahli waris semuanya sepakat. Nah, kamu laki-laki, bapak berwasiat dengan sebagian hibah. Nanti kamu dan saudaramu perempuan bagiannya sama ya. Setuju ayah, nggak apa-apa, beres. Lalu nanti sisa hartanya dibagi waris sesuai hukum waris. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jika mau dimusyawarahkan, si laki-laki saudaranya mengatakan, saya ikhlas kalau harta saya yang menjadi hak waris, sebagian saya hibahkan untuk saudara perempuan saya. Pada akhirnya kemudian rata, halal. Mending wasiat orang tua begitu kepada anak, nak, tolong jangan ributin harta. Hukum Allah tegakkan, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi bapak berwasiat, wahai saudaraku yang laki, anak laki-laki, perhatikan jika ada saudaramu perempuan kekurangan, bantu dia. Bahkan boleh jadi sebaliknya, yang saudara perempuan punya suami konglomerat kaya raya, yang anak laki-laki, saudara laki-laki kesusahan. Mungkin bahkan saudara perempuan, aku nggak minta waris, aku hibahkan wasiat waris itu kepada Anda. Ini wasiat kesolehan, itu jauh lebih utama. Demikian, wallahualam. Satu pertanyaan lagi, Ibu. Makasih, Ustaz. Berikutnya, Ustadz, orang tua sudah meninggal, ada 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jika salah satu anak laki-laki sudah meninggal dan punya istri dan 2 anak perempuan, apakah warisan dihitung berdasarkan bagian ayah mereka atau berdasarkan bagian 2 anak perempuan? Tidak bisa, bagian ayah mereka. Karena terhalang masih ada saudara laki-laki 2. Omnya dia yang laki-laki. Jadi sudah meninggal, dihitungnya 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Dia dapat warisan, yang 3 laki-laki, 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian. Yang anak perempuan 1 bagian. Kemudian salah satu anak laki-laki meninggal, 2 bagian dapatnya dia kan? Maka jatuh untuk istri dan anak perempuannya 2. Dari 2 bagian. Bukan anak perempuan mengikuti dengan anak perempuannya. Jadi cucu perempuan tidak mendapatkan hak waris. Meskipun dari anak laki-laki. Karena terhalang oleh anak laki-laki kandung. Jadi omnya si anak perempuan tadi, cucu perempuan tadi. Demikian, wallahu a'lam. Demikian, Ibu jamaah solehah Singapura dan Jakarta yang semoga dirahmati Allah. Dengan demikian, bab tentang waris sudah kita selesaikan. Alhamdulillah, 4 sesi pertemuan sudah kita selesaikan. Dan hari ini kita lengkapi dengan hibah, wasiat, dan seterusnya. Semoga bermanfaat untuk kita. Mari saudara seiman di penghujung pertemuan ini. Afwan Ustaz, ada Ya. titipan pesan di direct message Ustaz untuk membacakan doa bagi teman kami yang sedang sakit. Saat ini beliau kena kanker paru-paru dan sudah dalam stadium yang final, berada di ruangan ICU dan dokter sudah melakukan ikhtiar final, Ustadz. Mohon doanya juga, ada namanya di chat box, Ustadz. Mungkin saya qadarullah ada 2, yang 1 tab saya, tapi nggak ada direct masuk ke tab. Mungkin di handphone yang 1 yang saya pakai sebagai kamera. Jadi saya nggak bisa membukanya. Baiklah, mungkin tidak toh disebut namanya, yang penting niat kita adalah untuk beliau. Baik, Ustaz. Insya Allah kita sama-sama doakan. Baik, Ustaz. Baik, saudaraku seiman, mari kita tundukkan hati kita sejenak, kita munajat kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita berdoa untuk semua, termasuk di antara tadi saudara yang sedang sakit, sedang dalam keadaan perawatan, bahkan berupaya maksimal. Semoga Allah